FB ada namanya Sekolah Alam SCI. Gitu. Bisa dilihat kegiatan-kegiatannya, dan kita punya kurikulum. Selain kita ikut kurikulum nasional K13 itu, kita juga mempunyai kurikulum sendiri, yaitu namanya kurikulum SDP, skill SDP. Dari S-nya itu skill, D-nya development, P-nya project. Jadi kita ada umpamanya ya Pak ya, tema bulan ini temanya kita proyeknya ada tata pengelolaan sampah. Jadi selama 2 minggu anak-anak diajari pemilihan panitia, nanti siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi bendahara, siapa yang jadi seksi-seksi, kayak seksi transportasi, seksi itu. Terus nanti di situ anak-anak kan belajar materi-materi banyak sekali, dari umpamanya materi bahasa Indonesianya apa, dari sampah itu IPS-nya apa, matematikanya apa. Terus nanti kita juga ada outing. Jadi dengan outing itu kan anak-anak jadi tahu, oh ternyata pekerjaan pengelolaan sampah itu seperti ini ya. Oh ternyata, jadi anak-anak bisa mengembangkan ide-ide kreatif, bakat-bakat. Terus kita ada juga kegiatan watching movie, terus browsing. Jadi kan dari proyek itu anak-anak bisa belajar banyak hal. Oke teman-teman, kita kali ini kedatangan tamu istimewa ya. Mungkin silakan berkenal Mbak, namanya, kemudian ngajar di mana? Iya. Halo, nama saya Putri. Saya guru di SCI, Sekolah Alam Indonesia. Jadi SCI itu singkatan dari School for Children of Indonesia. Saya ngajar kelas 4 dan kelas 5. Jadi sekolahnya itu, saya akan cerita, sekolahnya itu sekolah non formal. Jadi basicnya sekolahnya sekolah alam, terus cara ngajarnya seperti homeschooling. Jadi banyak di situ kami menerima anak-anak yang kebetulan kebanyakan ABK, cuma ABK-nya tidak secara ABK yang seperti Down syndrome atau apa gitu, enggak. Maksudnya ABK anak berkebutuhan khusus, jadi mereka yang mungkin hiperaktif atau di sekolah-sekolah konvensional, sekolah umum mereka tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah, pada dasarnya kan mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang unik, tapi karena mereka tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah umum atau sekolah biasa, jadi mereka bisa diwadahi oleh fasilitas dari sekolah kami. Gitu. Itu sekolah itu memang satu-satunya di Solo apa di mana itu? Iya, kalau di Solo SCI baru ada pertama di sekolah kami di Solo Baru. Tapi kalau sekolah alam sendirinya itu sebenarnya sudah banyak juga kok di Solo. Oh gitu ya. Iya. Itu untuk yang bisa masuk ke situ yang dari mana atau bagaimana itu? Yang bisa masuk? Dari mana saja boleh Pak masuk di situ. Jadi maksudnya dari mana itu? Dari mana ya? Orang pinggiran atau? Boleh, mau masuk ke situ boleh. Gitu ya. Tidak ada batasan. Terus kelasnya dari kelas berapa sampai berapa tes? Tingkat apa sih? Kita dari PAUD, dari TK sampai sementara ini kami menangani untuk yang SD dulu Pak. Sebenarnya sudah ada yang SMA, cuma untuk saat ini kami untuk dibatasi sampai yang SD dulu. Kami fokus ke situ. Oh gitu. Kalau siswanya udah banyak? Siswanya banyak. Sekarang ada 50. Karena kenapa kita batasi? Karena kita kelasnya bukan seperti sekolah yang lain yang gedung-gedung gitu. Tapi kita sekolahnya dari gazebo. Jadi satu gazebo itu satu kelas itu dibatasi dengan jumlah 10 anak. Jadi nanti pengampunya satu teacher untuk 10 anak itu. Jadi berupa gazebo gitu ya? Gazebo. Oh maksudnya alam itu gitu ya? Iya. Oh jadi nggak pakai gedung gitu nggak? Tidak ada gedung. Jadi gedungnya ya kita ada besar Pak, tapi dari bambu-bambu gitu. Oh. Gedung utamanya ada bambu, tapi yang lain kelas-kelas kecil, gazebo yang muat untuk 10 anak. Itu namanya kelas alam ya? Sekolah Alam SC. Nanti bisa dicek di FB ada namanya Sekolah Alam SC. Gitu. Bisa dilihat kegiatan-kegiatannya, dan kita punya kurikulum. Selain kita ikut kurikulum nasional K13 itu, kita juga mempunyai kurikulum sendiri, yaitu namanya kurikulum SDP, skill SDP. Dari S-nya itu skill, D-nya development, P-nya project. Jadi kita ada umpamanya ya Pak ya, tema bulan ini temanya kita proyeknya ada tata pengelolaan sampah. Jadi selama 2 minggu anak-anak diajari
pemilihan panitia, nanti siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi bendahara, siapa yang jadi seksi-seksi kayak seksi transportasi, seksi itu. Terus nanti di situ anak-anak kan belajar materi-materi banyak sekali, dari umpamanya materi bahasa Indonesianya apa, dari sampah itu IPS-nya apa, matematikanya apa. Terus nanti kita juga ada outing-outing. Jadi dengan outing itu kan anak-anak jadi tahu, oh ternyata pekerjaan pengelolaan sampah itu seperti ini ya. Oh ternyata jadi anak-anak bisa mengembangkan ide-ide kreatif, bakat-bakat. Terus kita ada juga kegiatan watching movie, terus browsing-browsing. Jadi kan dari proyek itu anak-anak bisa belajar banyak hal. Besoknya bisa umpamanya belajar apa, temanya berganti lagi, tema tentang kemarin kita belajar tema tentang disease, penyakit menular. Pas banget, malah pas kita udah selesai ternyata ada corona ini. Bersambut dong. Iya, banyak sekali Pak, ada proyek kereta api, proyeknya sudah banyak sekali kita proyek. Itu katanya menurut dengar-dengar katanya yang sekolah itu paling banyak anak pengusaha ya? Apa iya ya? Ya ada. Iya. Iya. Betul ya? Iya Pak. Oh gitu ya. Nanti bisa dilihat sekolah, tapi sekarang sekolahnya sedang libur karena ada bencana nasional ini kan, virus corona, jadi Libur ya. diliburkan sampai April. Oke, terima kasih banyak. Nah ini apa harapan ke masyarakat gitu kan? Saya sendiri tidak begitu dengar ya sekolah ini ya, jenis ini ya. Ya. Mungkin gimana ya? Dari sekolah ada sosialisasi untuk memperkenalkan ke masyarakat belum tentang ini? Sebenarnya sudah, kami sering ikut pameran-pameran itu, mengadakan pameran. Cuma mungkin lingkupnya memang masih di area Solo Baru Pak. Oh. Kalau untuk pameran secara fisik, tapi kalau untuk secara media sosial, kami sudah punya Facebook itu, jadi bisa dilihat di Facebook. Oh gitu. Ya. Pesan ke masyarakat? Gimana? Pesan ke masyarakat apa? Iya. Pesannya ke masyarakat, cintai anak-anak. Maju terus pendidikan Indonesia. Oke.